Tapi prinsip-prinsip yang lain yang penting juga untuk dijelaskan dalam kaitannya dengan cara berpikir, paradigma pemikiran tentang kekuasaan. Ini ada 9 di buku saya ini saya terangkan. Pertama, prinsip ketuhanan tadi, ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila. Kedua, cita negara hukum dan rule of law. Ya. Yang ketiga itu paham kedaulatan rakyat dan demokrasi, itu kedaulatan rakyat. Yang keempat, ya, cita demokrasi kita itu ini sifatnya instrumental, operasional, supaya jangan disalahpahami lagi. Kok sekarang ada pilpres? Padahal kita kan musyawarah perwakilan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah pilpres itu tidak melanggar sila ketiga, sila keempat Undang-Undang Pancasila? Banyak pertanyaan begitu. Nah, tapi untuk saya terangkan, ini pertanyaan sudah dibahas di MPR waktu perubahan ke-3 dan ke-4. Panas juga mendiskusikan ini, tapi akhirnya disepakati. Ya, disepakati bahwa pilpres itu tidak melanggar sila keempat, karena sila keempat itu jangan dipersempit maknanya hanya MPR dan DPR saja. Jadi hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, permusyawaratan itu tidak dipersempit maknanya hanya MPR, perwakilan jangan dipersempit hanya DPR dan DPD. Tapi itu adalah mekanisme pengambilan keputusan, prinsip musyawarah. Jadi kalau perwakilan rakyat di DPR dan di DPD itu melalui pemilu, ya, tetapi untuk eksekutif apa tidak boleh dilakukan pemilihan umum juga. Nah, karena sebelumnya itu dilakukan melalui pemilihan di forum MPR. Sebetulnya tidak ada alasan untuk mengatakan ini bertentangan. Karena sekali lagi prinsip permusyawaratan perwakilan itu bukan teknis, itu prinsip pokok. Ya, Pancasila sila keempat itu prinsip pokok. Jadi jangan dipersempit hanya MPR dan DPR saja. Semua ruang hidup kita ini harus musyawarah. Gitu loh. Kalau ada perbedaan pendapat saling mendengar. Lalu orang yang didengar itu ya harap mewakili berbagai kelompok kepentingan yang ada, yang tidak cukup hanya diwakili oleh partai. Makanya ada Dewan Perwakilan Daerah. Nah, jadi prinsip demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan dua-duanya sesuai dengan sila keempat. Gitu kira-kira. Termasuk pilkada. Itu tidak bisa ditafsirkan bertentangan karena sudah disepakati di forum MPR. Ya. Tuduhan bahwa pilpres langsung melanggar sila keempat itu sudah dibicarakan. Tapi sesudah dimusyawarahkan, akhirnya diambil keputusan. Nah, disepakati bahwa itu tidak melanggar. Ya jangan kita ulangi lagi perdebatannya. Nah, gitu kira-kira. Nah, maka di sini saya terangkan demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan itu sama-sama sesuai dengan sila keempat gitu. Nah, kemudian ada pemisahan kekuasaan dan prinsip checks and balances. Jadi kekuasaan itu sengaja harus dibatasi. Maka harus ada ya larangan konflik kepentingan sehingga harus dipisah-pisah. Eksekutif, legislatif, harus ada check and balances, tidak seperti dulu pembagian kekuasaan ada lembaga tertinggi negara. Nah, sekarang nggak lagi. Nah, maka itu ada ide tentang pemisahan kekuasaan dan prinsip check and balances. Dulu waktu Undang-Undang Dasar asli disahkan, ini istilah pemisahan kekuasaan ini agak tabu. Bahkan referensi rujukan kepada Montesquieu pun dianggap tabu gitu. Dan karena itulah diterima prinsip MPR sebagai lembaga tertinggi negara, tidak ada pemisahan kekuasaan gitu loh. Ketika Muhammad Yamin mengusulkan ada Balai Agung diberi kewenangan membanding undang-undang, kira-kira
Kayak sekarang MK menguji undang-undang, tapi istilahnya membanding. Supomo menolak dengan alasan, lakin kita kan tidak mengikuti cara berpikir Montesquieu, trias politika. Gitu alasannya. Tapi sekarang sesudah MPR tidak lagi lembaga tertinggi dan ada MK, persis seperti di negara-negara lain, ya kan? Kita menganut prinsip checks and balances. Gitu loh. Nah, maka ini yang kelima. Yang keenam, penguatan sistem presidentil. Nah, itu sesuai dengan perjanjian 5 kriteria disetujuinya perubahan Undang-Undang Dasar tahun 99. Kita harus memperkuat sistem presiden. Gitu. Jadi unsur-unsur parlamentaris di dalam sistem pemerintahan harus dihapus. Nah, itu yang ke-6. Yang ke-7, prinsip persatuan dalam keragaman. Jadi selama Orde Baru ada penyeragaman kebijakan nasional. Nah, ini disadari bahaya, maka sekarang prinsip persatuan dan keragaman diperkuat. Misalnya soal bahasa. Meskipun kita ada bahasa nasional, bahasa persatuan, tapi bahasa daerah ditambah di dalam pasal 32 ayat 2, bahasa daerah diakui, dihormati, dikembangkan sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, jadi menurut laporan UNESCO, gara-gara kita ini kampanye bahasa Indonesia, ya kan? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Akibatnya terjadi penyeragaman. Semua bahasa daerah itu diabaikan. Maka menurut laporan UNESCO, banyak bahasa daerah yang sudah mau menghilang. Sarjana Prancis mengadakan penelitian di Papua, ditemukan ada satu bahasa yang penuturnya sudah tua-tua dan tinggal 5 orang. 5 orang. Artinya kalau meninggal ini hilang tuh bahasa. Jadi dari 576 bahasa daerah kita, ya banyak yang sudah hilang. Nah, maka itu sesudah reformasi ini keanekaragaman dijaga. Maka persatuan dan keragaman itu unity in diversity diperkuat. Nah, jadi jangan mentang-mentang kita kita mau seragamkan, ya, termasuk pemerintahan daerah sekarang diperkuat otonomi daerahnya dan lain-lain sebagainya. Termasuk tentu ada juga efek sampingnya. Tapi itu apa boleh buat kita untuk memastikan negara NKRI ini tidak perlu seragam, gitu loh. Daerah pergunungan sama daerah pantai nggak perlu sama. Biru-birunya diatur secara nasional seragam semua, nggak perlu. Nah, itu misalnya, maka ada otonomi khusus, otonomi daerah. Nah, nomor 8, paham demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial. Ekonomi pasar, ini saya namakan juga ekonomi pasar konstitusional. Ya, banyak yang menggunakan istilah Pancasila, ya boleh aja, tapi Pancasila ini kan susah menjabarkannya kalau dia hanya terpaku pada 5 kalimat. Yang penting kebijakan ekonomi pasar sekarang ini tidak usah kita musuhi, tetapi harus sesuai dengan kesepakatan tertinggi dalam konstitusi. Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai kesepakatan tertinggi. Jadi, kalau ada undang-undang di bidang perekonomian melanggar konstitusi, bisa dibatalkan di MK. Nah, itulah yang saya namakan constitutional market economy. Ekonomi pasar yang konstitusional. Maka secara khusus saya juga tulis buku Konstitusi Ekonomi terbitkan Kompas. Ada juga Konstitusi Keadilan Sosial. Nah, ini juga Kompas juga. Ini dalam rangka ini demokrasi ekonomi, ya, Pancasila ini. Nah, yang terakhir cita masyarakat madani. Meskipun kita ini mempunyai organisasi bernegara, tapi kekuatan masyarakat sipil harus diperhatikan. Karena sebelum kita mendirikan negara, bangsa Indonesia ini sudah punya tradisi organisasi masyarakat. Nah, sesudah kita merdeka, struktur sosial masyarakat sipil ini banyak dikooptasi menjadi organisasi negara. Contohnya itu lembaga pendidikan. Dan orangnya juga senang kalau dinegerikan. Sekolah dinegerikan. Bahkan itu
Gajah Mada itu kan dari UI sebagian fakultasnya. Nah, juga kalau ada daerah baru, pemekaran, kabupaten baru, wah biasa, senang semua universitas swasta dinegrikan. Nah, itu di satu segi memang sepertinya menguntungkan. Padahal itu tidak sesuai dengan ide masyarakat madani. Kita ini sebelum membuat organisasi negara sudah punya masyarakat madani terorganisir. NU sudah lebih dulu, Muhammadiyah sudah lebih dulu, SDI, Syarikat Islam, Budi Utomo sudah lebih dulu. Beda dengan masyarakat Eropa. Mereka bikin CSO, organisasi civil society, ya, itu belakangan. Itu extension dari partai, lalu partai kayak di Jerman bikin LSM, NGO. Jadi semua NGO di Jerman itu afiliasinya ke partai. Nah, itu contohnya. Jadi civil society organization di Eropa itu perpanjangan tangan dari negara, tapi sebaliknya di Indonesia, negara itu perpanjangan tangan dari ormas. Itu sejarahnya. Maka oleh karena itu, cita masyarakat madani ini menjadi ide dasar yang tidak boleh dilupakan. Nah inilah saudara-saudara, 4 alinea masing-masing mempunyai kandungan nilai-nilai yang bersifat universal, yang fundamental, ditambah 9 ide pokok yang mempengaruhi proses perumusan ide-ide di dalam constitutional rules. Dan ini saya jelaskan di buku ini, Konstitusi Konstitusionalisme Indonesia. Nah, boleh dicari. Ini buku alhamdulillah sejak 2003 itu setiap tahun atau 2 tahun sekali ada cetakan baru. Ya, sebelum MK ini, tapi waktu sebelum MK ini diterbitkan oleh UI, Pusat Studi HTN UI. Nah, sesudah MK 2004 diterbitkan oleh MK. Tapi sekarang diterbitkan oleh Sinar Grafika terakhir tahun lalu, ya. Jadi itulah secara umum yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan